Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Masih kita melanjutkan tentang indikator Kabupaten Kota Layak Anak yang masuk dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak di seluruh Indonesia. Indikator 11, Kabupaten Kota Layak Anak adalah tersedia infrastruktur, sarana, dan prasarana di ruang publik yang ramah anak. Kali ini kita akan fokus pada pembahasan terkait dengan ruang bermain ramah anak. Apa saja yang harus kita jawab terkait dengan indikator ini adalah, apakah ada ruang bermain anak? Kita sebutkan jumlah ruang bermain yang ada di luar ruang ada berapa dan berapa ruang bermain dalam ruang. Bagaimana kondisi ruang bermain anaknya? Yang kondisi baik di luar ataupun di dalam itu berapa jumlahnya? Begitu juga yang sedang dalam proses perawatan atau yang rusak. Pertanyaan lanjutan, apakah tersedia peraturan atau kebijakan daerah terkait dengan ruang bermain ramah anak? Jawabannya bisa kita dapat berikan ya atau tidak. Jika ya, apa bentuknya? Apakah dalam bentuk peraturan daerah atau dalam bentuk peraturan atau keputusan atau instruksi atau surat edaran bupati wali kota? Nah, di sini juga kita harus buktikan pasal yang mengatur tentang ruang bermain ramah anak. Ini Ibu Bapak yang perlu kita ketahui bersama-sama. Selanjutnya adalah, apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan terkait dengan ruang bermain ramah anak? Ada dua pilihan jawaban, ya atau tidak. Jika ya, alokasinya bersumber dari APBD lebih besar dari APBN atau APBD lebih kecil dari APBN. Buktikan dengan dokumen anggaran. Selanjutnya, apakah tersedia SDM pengelola RBA yang terlatih konvensi hak anak? Jika iya, ini juga harus kita perlihatkan. Jika ya, apakah lembaga penyelenggaraan, baik itu Pemda atau pusat? Nah, buktikan dengan foto, sertifikat, dan laporan pelatihan konvensi hak anak lengkap dengan jadwal kegiatannya. Selanjutnya, apakah sudah dilakukan audit terhadap ruang bermain anaknya? Ada dua pilihannya, ya atau tidak. Jika ya, berapa perbandingan ruang bermain sesuai standar antara tahun-tahun yang sebelumnya dan tahun-tahun yang sekarang? Tahun sebelumnya berapa? Apakah tahun sebelumnya lebih besar dari tahun sekarang? Atau tahun sebelumnya lebih kecil dari tahun sekarang? Buktikan dengan sertifikasinya. Lalu pertanyaan lanjutan, apakah ruang bermain anak dimanfaatkan oleh semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas? Jawabannya ya atau tidak. Untuk jawaban ya, kita harus buktikan dengan foto terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Apakah itu sudah terpastikan anak-anak disabilitas terfasilitasi? Selanjutnya, apakah ruang bermain tidak berbayar? Ini harus kita buktikan dengan tanda ada bukti bahwa ruang bermain itu gratis. Selanjutnya, siapakah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap ruang bermain ramah anak? Sebutkan OPD yang bertanggung jawab. Dinas, sebutkan jawaban di catatan, sebutkan OPD yang kita maksudkan. Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah forum anak atau kelompok anak terlibat dalam penyelenggaraan ruang bermain ramah anak?
Jawabannya ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Apakah forum anak melakukan kegiatan sosialisasi atau memberikan informasi atau melaporkan ke dinas pertamanan? Dicatat, kegiatan forum anak sebagai pelopor dan pelapor. Buktikan foto catatan kegiatan sebagai pelopor dan catatan laporan yang ditandatangani oleh ketua forum anak atau laporan digital sebagai pelapor. Selanjutnya, apakah ada kemitraan antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyediaan ruang bermain ramah anak? Jawabannya ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Apakah melakukan sosialisasi? Apakah menyediakan sumber daya manusia? Atau menyediakan sarana prasarana? Terkait dengan hal tersebut, sebutkan OPD dan perannya. Lalu, apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam penyediaan ruang bermain ramah anak? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Yaitu mensosialisasikan kegiatan ruang bermain anak atau mengirimkan anggotanya untuk SDM sebagai relawan, atau memberikan pendanaan, atau menyediakan prasarana dan sarana. Sebutkan juga lembaga masyarakat dan perannya itu seperti apa. Kemudian kita juga harus menjawab pertanyaannya, apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam penyediaan ruang bermain ramah anak? Jawabannya ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Apakah dunia usaha itu aktif dalam mensosialisasikan program ini, atau mengirimkan sumber daya manusia, atau memberikan pendanaan, atau menyediakan sarana dan prasarana? Nah, ini semua kita juga harus buktikan. Nama dan peran dari dunia usaha itu dimaksud. Begitu juga dengan media massa. Apa perannya? Apakah fokus kepada pemberitaan dan promosi atau melakukan pelatihan? Nah, sebutkan nama dan nama medianya dan berikut juga perannya. Dan yang terakhir, apakah ada inovasi pengembangan pengembangan ruang bermain ramah anak di Kabupaten Ibu Bapa? Nah, ini juga bisa kita perlihatkan apakah inovasi yang ada itu baik dalam bentuk produk atau teknologi. Buktikan bahwa inovasi itu telah dipublikasikan melalui media cetak atau elektronik dan atau mendapatkan penghargaan minimal dari bupati atau wali kota. Ini Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan terkait dengan indikator 11 Kabupaten Kota Layak Anak, yaitu tersedia infrastruktur dan sarana dan prasarana di ruang publik yang ramah anak, khususnya ruang bermain ramah anak. Bagaimana kita harus memastikan peran Ibu Bapak sebagai aparatur negara atau yang aktif di lembaga masyarakat atau aktif di dunia usaha atau media massa, tapi juga jangan lupa bagaimana kita mendorong anak-anak kita aktif di forum anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.